Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah, kemudian doa Rabbi zidni ilma dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Baik, mari kita membaca doa. Dipimpin satu orang, siapa? Untuk memimpin doa. Baik, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkenaan dengan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Subtemanya adalah Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi Al-Quran dan Hadis itu nanti kita pelajari kenapa bisa jadi sumber hukum Islam. Apa saja bagaimana urutan sumber hukum Islam itu, ya, pengertiannya seperti apa fungsi masing-masing daripada Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Baik, sebelum Bapak teruskan, Bapak absen terlebih dahulu. Nanti yang Bapak panggil silakan angkat tangannya, ya, dan sebutkan hadir seperti itu, ya. Kelas 10 Taibah, ya. Adam Saufi, Hadir, Pak. Bikhiatul Qalbi, Dapat Tri Kurniawan. Hadir, Pak. Baik, sudah semua, ya. Baik, karena sudah di absen semuanya dan insya Allah semuanya hadir, ya. Nah, supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita dapat rahmat dan maufirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dulu, nanti baru kalian iringi, ya, yaitu sholawat salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita membaca salawat, kita berikan taufik hidayah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, "Man shalla alaihi salatan wahidan, sallallahu alaihi wasallam." Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah berikan dia salawat 10 kali. Salawat Allah itu maksudnya rahmat Allah, ampunan Allah kepada orang yang bersalawat. Ya. Baik, kita masuki pelajaran kita, yaitu dengan tema judulnya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Nah, baik para siswa dan siswa sekalian, hari ini melanjutkan diskusi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku atau sumber-sumber hukum Islam. Nah, kita akan menyaksikan tayangan video berupa materi kita, yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidupku sebagai sumber hukum Islam. Nah, nanti setelah kalian menyaksikan tayangan video, nanti masing-masing kelompok menyimpulkan isi daripada tayangan tersebut, ya. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti ditanggapi oleh teman-teman kelompok yang lain. Ya, bisa dipahami, ya? Nah, baik. Sekarang kita saksikan tayangan video tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Mari kita saksikan bersama.
Nanti dicatat apa yang perlu kalian simpulkan nantinya dari hasil dari tayangan video pembelajaran itu. Ya, masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompoknya melihat. Kalau ada yang tidak paham, istilahnya boleh tanyakan nanti. Silakan disimpulkan dulu nanti. Baik para siswa dan siswi sekalian, sekarang setelah kalian menonton video pembelajaran tadi tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, nah sekarang kalian diskusikan, ya, kalian resume apa yang hasil dari pengamatan kalian tadi, atau memberikan pertanyaan. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Nah, silakan. Ya, silakan dibacakan. Kedudukan Al-Quran dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Al-Quran langsung ya. Satu. Terima kasih kelompok 1, perwakilannya telah menyampaikan isi diskusinya. Di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang beragama, yang bertakwa. Sudah, Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya dulu. Baik, terima kasih. Satu lagi. Baik, alhamdulillah ternyata kelompok 1 telah memberikan presentasinya, kemudian menanggapi pertanyaan, dan kelompok yang lain juga menanggapi dari pertanyaan tersebut. Baik, sekarang Bapak silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Baik, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan maju ke depan untuk hal-hal yang kita akan belum dibicarakan dalam Al-Quran. Nah, Pak. Al-Quran dan hadis. Apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Baik, silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Al-Quran baik itu lafaz dan maknanya semua berasal dari Allah SAW, sehingga disebut sebagai wahyu. Siapa yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 2 dari pertanyaan apa perbedaan Al-Quran dan hadis tadi? Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Ya. Saya ingin menambahkan dari kelompok 1, apabila kita membaca Al-Quran maka dinilai sebagai ibadah karena ini juga dibaca di dalam sholat. Sementara hadis tidak perlu dibaca dalam sholat. Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan memberikan pahala membacanya secara umum saja. Kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Kita kasih kesempatan lagi. Ya, silakan kelompok 3 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan perwakilannya, silakan. Baik, silakan dibaca nyari-nyari hasil diskusinya kelompok 3. Itidat berasal dari bahasa Arab yang berarti mengarahkan kemampuan kata tersebut kemudian berkembang. Nah, sekarang kelompok 1 dan 2, silakan kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan Bapak, silakan. Pak. Ya, silakan. Coba berikan salah satu contoh dari ijtihad. Baik. Coba berikan salah satu contoh dari ijtihad. Ya, silakan kelompok 3 menanggapi pertanyaan dari Minuman yang memabukkan karena sama-sama memabukkan, maka hukumnya sama-sama haram. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kata kelompok 3 tadi, contoh ijtihad adalah qiyas, ya, menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Contohnya tadi adalah khamar dengan narkoba. Jadi khamar itu memabukkan, narkoba juga sifatnya memabukkan, maka sama-sama hukumnya haram. Baik. Ada yang mau menambahkan contoh dari ijtihad? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya Nazrul Rusyadi dari kelompok 2 ingin menambahkan jawaban kelompok 3 tadi.
Ijma merupakan kesepakatan yang diambil oleh ulama dalam mengambil suatu hukum. Tentu saja pengambilan hukum tersebut sudah melalui proses panjang dan pengambilan referensi Al-Quran, hadis. Sudah diskusinya sudah, tanggapan pertanyaan sudah, jawaban juga sudah. Nah, sebelum Bapak akhiri, sebelum kita akhiri pertemuan kita, pelajaran materi kita hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan ya hasil diskusi kita hari ini? Ayo Pak, Ya, silakan, Injilan. Silakan. saya akan menyimpulkan dari keseluruhan dari seluruh kelompok. Kelompok 1, kedudukan Al-Quran dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Ya, silakan selanjutnya. Selanjutnya Kelompok 2 tadi kelompok gimana? 2, Al-Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya dari kelompok 3, ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengarahkan kemampuan kata beras tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang menunjuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Baik, terima kasih sekalian, Bro. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari teman kalian. Dan mudah-mudahan kalian yang lain pun bisa mencerna, bisa menyimpulkan. Nah, sekarang Bapak ingin menyimpulkan ya, dari menguatkan dari kesimpulan teman kalian dan diskusi pada hari ini. Jadi pertama, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membaca diawali dengan surah Al-Fatihah, ya kan, diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya adalah bernilai ibadah. Membacanya bernilai ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, hadis adalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mencari suatu hukum bila tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka hadislah berfungsi untuk menjelaskan itu. Jadi hukum Islam yang pertama adalah bersumberkan Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Nah yang ketiga ijtihad. Ijtihad adalah hasil daripada olah pikir para alim ulama untuk menyimpulkan satu hukum. Ya. Lalu disimpulkan hukum itu dicari, umpama tidak ditemukan satu hukum, lalu ulama bersepakat untuk menentukan satu hukum tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, lalu ada kesepakatan ulama, itu namanya ijma ulama, ya, atau ijtihad ulama. Bisa dipahami para siswa dan siswi sekalian? Baik, terima kasih. Nah, sekarang untuk tugas kalian di rumah, nanti kalian mencari pengertian Al-Quran itu apa, pengertian hadis itu apa, lalu pengertian ijtihad itu apa. Lalu cari fungsi masing-masing. Fungsi Al-Quran, fungsi hadis, fungsi ijtihad. Nah, untuk menambah wawasan kalian nanti supaya lebih luas tentang pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Bisa dipahami ya, siswa sekalian? Baik. Terima kasih siswa dan siswi sekalian. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, supaya lebih mendapatkan keberkahan, mari kita sama-sama membaca doa sebelum pulang. Mungkin salah satu di antara kalian yang mau memimpin, silakan. Kita sama-sama nanti dipimpin oleh satu orang teman kalian. Ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pertemuan depan kita lanjutkan dengan materi yang lainnya, yaitu berkenaan dengan memahami makna Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, itu materi kita yang akan datang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam